미안해. 내가 불타오르는 빛으로 그게 여기네요. 그게 무슨 소리야? Mau tidak mau, Mujin akhirnya dibawa ke kantor polisi dan untuk sementara ditahan di sana. Hiju kemudian menceritakan semuanya kepada kakaknya. Namun, bukannya bertanya lebih lanjut atau menunjukkan empati, kakaknya justru langsung menghakimi Mujin. Ia menyalahkan Mujin dan menyebutnya sebagai orang yang selalu menimbulkan masalah dan bertindak di luar dugaan. Reaksi itu membuat Hiju marah karena ia tidak menyangka kakaknya akan bersikap seperti itu. Ia meluapkan kemarahannya dan mengatakan bahwa sejak dulu, kakaknya selalu mementingkan dirinya sendiri. Bahkan saat Hiju masih sekolah pun, sang kakak tidak pernah menanyakan kabarnya atau peduli pada keadaannya. Kini, ketika suaminya mengalami masalah, kakaknya pun tidak menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, melainkan langsung menyalahkan dan menghakimi Mujin tanpa tahu keadaannya. Meski begitu, keesokan harinya kakaknya tampaknya memikirkan kembali ucapan Hiju. Ia datang ke kantor polisi dan membantu membebaskan Mujin dari tahanan. Setelah keluar, Mujin berterima kasih kepada istrinya. Saat mereka makan bersama, Miju tiba-tiba merasa nostalgia ketika melihat Mujin kepanasan saat makan tahu. Ia teringat masa-masa ketika mereka masih kuliah, dan kejadian serupa pernah terjadi saat hubungan mereka sedang hangat-hangatnya. Setelah 내가 불타오르는 거. makan, Mujin membelikan Miju es krim kesukaannya. Awalnya, Miju menolak karena sedang menjalani diet, tetapi pada akhirnya ia tetap memakannya juga, karena itu memang es krim kesukaannya. Ia lalu bertanya kepada Mujin, kenapa beberapa hari yang lalu Mujin sempat mengirimkan pesan terima kasih kepadanya. Mujin menjelaskan bahwa itu karena Miju sudah memperlakukan ibunya dengan sangat baik, meskipun saat itu hubungan mereka sedang tidak terlalu dekat. Mujin kemudian mengajak istrinya untuk kembali tinggal bersama. Jika Miju belum siap untuk tinggal serumah, Mujin bersedia tidur di kantor saja. Namun, Miju tidak menjawab ajakan itu. Malah, saat Mujin meminta Miju mengirimkan foto atau video karena ia rindu, Miju hanya tersenyum malu dan berkata bahwa ia ada sidang hari ini, lalu pamit pergi. Sementara itu, para pekerja kebersihan di Universitas Hancock diminta untuk menghentikan aksi protes mereka. Mujin datang dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Para pekerja lalu menceritakan semuanya. Beberapa dari mereka mengusulkan untuk mogok kerja, tetapi Mujin mengingatkan bahwa mereka tidak bisa sembarangan melakukan itu. Apalagi karena mereka belum memiliki serikat pekerja. Salah satu dari mereka lalu mengusulkan untuk membentuk serikat pekerja, dan semua pun menyetujui ide tersebut. Mujin memandu mereka dalam proses pembentukannya, termasuk mengadakan pemilihan ketua serikat. Setelah melalui pemilihan, yang terpilih sebagai ketua serikat adalah Pak Oh. Setelah serikat terbentuk, mereka pun menemui staf universitas untuk berdiskusi. Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan solusi apapun. Akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali melakukan aksi demonstrasi. Kali ini, aksi tersebut dilakukan secara resmi karena telah diwakili oleh serikat pekerja. Sayangnya, sebagian besar mahasiswa di sana tidak peduli terhadap aksi para pekerja kebersihan, bahkan menganggap demo tersebut tidak berguna. Beberapa mahasiswa masih dengan santainya membuang sampah sembarangan, seolah-olah tidak ada nilai etika atau rasa hormat sama sekali terhadap perjuangan para pekerja. Namun, Mujin dan serikat pekerja tidak menyerah begitu saja. Mereka justru semakin bersemangat hingga akhirnya bertemu dengan sekelompok mahasiswa yang mengaku sebagai perwakilan kampus. Para mahasiswa itu menyampaikan bahwa mereka tidak menyukai aksi protes yang sedang dilakukan karena saat itu mereka sedang bersiap menghadapi ujian. Mereka meminta agar serikat pekerja menghentikan aksinya, dan mengancam bahwa jika tuntutan itu tidak dipenuhi, mereka akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Beberapa dari mereka bahkan menyebut diri sebagai mahasiswa Fakultas Hukum. Mendengar hal itu, Hiju menyindir bahwa jika para mahasiswa tersebut sudah lulus nanti, mereka kemungkinan besar akan bersikap seperti para pejabat kampus yang sekarang. Namun, komentar itu tidak dihiraukan. Salah satu mahasiswa dengan nada tinggi mengatakan bahwa uang kuliah yang mereka bayarkan juga digunakan untuk menggaji para petugas kebersihan. Jadi mereka merasa tidak peduli terhadap aksi protes tersebut. Dengan angkuhnya, mereka kembali menegaskan bahwa mereka siap membawa masalah ini ke ranah hukum jika aksi terus berlanjut. Pernyataan itu membuat sebagian anggota serikat pekerja mulai merasa ragu. Namun, di antara mereka masih ada yang menyemangati agar tidak menyerah. Akhirnya,
Mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan aksi karena mereka yakin bahwa tidak semua mahasiswa memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Semangat mereka tetap sama, memperjuangkan keadilan dan menolak perlakuan tidak manusiawi. Mujin lalu mengusulkan agar mereka mengubah pendekatan. Ia menyarankan untuk menyampaikan cerita dari sudut pandang seseorang, agar lebih menyentuh. Saat itu, arwah Yongsuk menawarkan kisah hidupnya sebagai bahan. Ia menuliskannya dalam sebuah kertas, menceritakan bagaimana dulu ia merasa nyaman bekerja di kampus itu. Menurutnya, mahasiswa dulu juga ramah dan menghargai keberadaan para petugas kebersihan. Namun semua berubah sejak diberlakukannya aturan mengenai ujian yang bisa mengancam pekerjaan mereka. Padahal, selama ini mereka sudah bekerja sepenuh hati untuk menjaga kebersihan kampus agar para mahasiswa bisa belajar dengan nyaman. Pada hari itu, Ibu Mujin sempat menggunakan kamar kecil kampus, namun langsung dimarahi oleh manajer. Ia mengatakan bahwa karena para petugas sedang melakukan protes dan tidak bekerja, mereka tidak berhak menggunakan fasilitas kampus. Ia juga memperingatkan Ibu Mujin bahwa jika Mujin terus melanjutkan aksinya, maka ia bisa dituntut secara hukum. Cerita dari arwah Yongsuk kemudian disampaikan dan ditempelkan di papan informasi. Namun sayangnya, tulisan itu justru dipenuhi komentar dari mahasiswa yang sebagian besar bernada merendahkan. Mereka mengatakan bahwa aksi protes yang dilakukan para petugas kebersihan sia-sia belaka. Beberapa komentar bahkan terdengar sangat pedas dan menyakitkan. Hal ini membuat para pekerja kebersihan kembali bimbang. Mereka berkumpul dan bertanya kepada Pak Oh, sang ketua serikat, apakah mereka masih harus melanjutkan aksi atau menyerah karena sepertinya perjuangan ini semakin sulit. Di tengah kebimbangan itu, mereka juga mendapat pemberitahuan bahwa keesokan harinya mereka diminta untuk mengikuti ujian kembali. Ibu Mujin dengan berat hati mengatakan bahwa mungkin mereka memang harus mengikuti ujian itu lagi karena tidak ada jalan untuk menang melawan kampus. Ia juga menyampaikan kekhawatirannya bahwa Mujin bisa saja kembali dituntut atau bahkan ditahan lagi oleh polisi. Namun, Mujin menegaskan kepada ibunya bahwa mereka tidak boleh menyerah. Mereka harus tetap melawan dan melanjutkan aksi protes ini demi keadilan bagi semua pekerja. Tiba-tiba, muncul 3 orang mahasiswa yang datang memberikan dukungan terhadap aksi protes para petugas kebersihan. Ketiganya mengaku telah mengetahui fakta-fakta sebenarnya yang terjadi di balik perlakuan kampus terhadap para pekerja. Dukungan ini membuat semangat Ibu Mujin kembali bangkit. Mereka pun bertekad untuk tetap melanjutkan aksi protes demi memperjuangkan hak-hak mereka sebagai pekerja. Melihat momentum itu, Yunwo mendapat sebuah ide. Ia mengusulkan agar pada ujian esok hari dilakukan siaran langsung agar seluruh mahasiswa bisa melihat sendiri ketidakadilan yang terjadi. Untuk melaksanakan rencana tersebut, mereka meminta bantuan Ibu Mujin agar memakai kacamata khusus yang dilengkapi kamera tersembunyi. Keesokan harinya, rencana itu dijalankan. Ibu Mujin mengenakan kacamata berkamera, dan siaran langsung pun dimulai. Seluruh mahasiswa kampus dapat menyaksikan langsung jalannya ujian yang diberikan kepada para petugas kebersihan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sangat tidak masuk akal dan jelas dibuat agar para pekerja tidak mampu menjawab. Bahkan, beberapa mahasiswa yang ikut menonton siaran mengakui bahwa mereka sendiri pun tidak sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dalam siaran itu juga terlihat bagaimana salah satu peserta mendapat nilai rendah, hanya sekitar 25 poin, dan langsung dimarahi oleh sang manajer. Aksi marah-marah tersebut terekam dalam siaran langsung, dan Ibu Mujin pun berusaha mendekat agar tangkapan gambar menjadi lebih jelas. Salah satu staf di ruangan itu kemudian menyadari bahwa sedang ada live streaming, dan segera memberitahu si manajer. Manajer tersebut langsung panik dan marah besar. Ia mulai menanyakan siapa yang membawa ponsel dan merekam semua yang terjadi. Di saat yang sama, rektor kampus juga mendapatkan telepon dari pimpinannya, yang memerintahkan agar siaran langsung itu segera dihentikan. Kepanikan pun terjadi di berbagai pihak kampus karena rekaman tersebut sudah tersebar luas secara online. Sementara itu, Yonu dan Hiju memutuskan untuk langsung masuk ke ruang ujian. Mereka terdorong oleh komentar netizen yang menjanjikan hadiah $100 jika mereka berani masuk dan menyiarkan langsung kondisi di dalam ruangan. Tanpa pikir panjang, mereka pun masuk, sementara Mujin tetap memantau dari lokasi lain. Istri Mujin juga mendapat kabar tentang siaran langsung tersebut dari temannya dan mulai mengikuti perkembangan lewat ponselnya. Ketika Yonu dan Hiju sampai di lokasi, mereka menunjukkan kepada publik secara langsung bagaimana kondisi ruangan ujian dan perlakuan yang diterima para pekerja. Manajer yang disebut-sebut sebagai Biang Kerok kembali mengamuk. Ia bahkan merusak kamera milik Yonwoo dan mengancam akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Namun, Mujin tidak tinggal diam. Ia langsung menanggapi ancaman itu dan menyebutkan beberapa pasal hukum yang justru bisa menjerat sang manajer atas perbuatannya. Mujin dengan tegas menyatakan bahwa manajer tersebut bisa dituntut atas berbagai pelanggaran, bahkan dengan pasal berlapis. Melihat keberanian Mujin, Ibu Mujin pun ikut mengambil alih pembicaraan. Ia menyampaikan bahwa para pekerja sudah lama merasa tertekan dengan aturan-aturan yang tidak adil dan cenderung merugikan.
Ibu Mujin kemudian menantang manajer tersebut untuk menjawab satu soal ujian sebagai bukti bahwa ia layak menuntut para pekerja. Soal yang diberikan adalah permintaan untuk menyanyikan lagu Mars Kampus. Namun, manajer itu justru tidak mampu menyanyikannya. Ia berkelit dengan mengatakan bahwa di zaman sekarang, tidak ada yang peduli dengan lagu seperti itu, termasuk para mahasiswa sendiri. Padahal, para petugas kebersihan justru tahu dan kemudian mereka menyanyikannya dengan semangat. Pernyataan sembrono itu semakin memperburuk posisinya. Tak lama kemudian, ia mendapat telepon dari atasannya dan langsung dijatuhi sanksi. Ia pun terlihat sangat malu karena kesalahan-kesalahannya telah terbongkar di depan umum. Setelah kejadian tersebut menjadi viral, para alumni kampus berkumpul dan mendesak rektor untuk segera menghentikan semua kebijakan tidak adil yang berlaku, sekaligus menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik. Mereka merasa sangat malu sebagai bagian dari institusi tersebut. Sementara itu, istri Mujin terlihat sangat bangga terhadap suaminya yang telah berani membela kebenaran. Pihak kampus akhirnya meminta maaf secara resmi dan berjanji tidak akan mengulangi tindakan serupa. Para petugas kebersihan yang sebelumnya dipecat dipekerjakan kembali. Untuk merayakan kemenangan ini, Hiju mengajak Mujin dan Yeonwoo makan bersama. Namun, Mujin menolak dengan alasan ada urusan lain, dan menyuruh Hiju serta Yeonwoo pergi tanpa dirinya. Tapi Hiju tidak setuju dan tetap ingin merayakannya bersama-sama. Keesokan harinya, Mujin kembali bertemu dengan arwah Yongsuk. Arwah itu menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam karena Mujin telah membantunya, membuat hatinya tenang, dan membela hak para pekerja kebersihan. Ketika Mujin sedang berbicara dengan arwah Yongsuk, ibunya melihat dari kejauhan dan mengira anaknya sedang berbicara sendiri. Ia pun sempat berpikir bahwa Mujin stres atau terganggu pikirannya. Setelah berpamitan, arwah Yongsuk akhirnya pergi dengan damai. Ibu Mujin lalu mendekati anaknya dan dengan khawatir mengingatkan agar tidak berbicara sendiri di depan umum, karena orang lain bisa saja mengira Mujin tidak waras. Setelah itu, Mujin, ibunya, dan Ibu Park, yang kini sudah kembali bekerja, menuju ruang istirahat para petugas kebersihan. Di sana, mereka mengadakan pesta kecil sebagai bentuk sambutan atas kembalinya Ibu Park bekerja di kampus. Selain itu, Mujin juga akhirnya berhasil menyelesaikan permasalahan antara kedua orang tuanya. Ayahnya yang sebelumnya sempat curiga bahwa istrinya berselingkuh, akhirnya mengetahui kebenaran dan permasalahan mereka pun tuntas. Sementara itu, anjing peninggalan arwah Yongsuk yang selama ini mereka panggil Kongji ternyata tidak merespons, karena menurut Yongsuk, nama aslinya adalah Paji. Setelah dipanggil dengan nama yang benar, barulah anjing itu memberi reaksi. Ketika semua masalah tampak sudah terselesaikan, Mujin tiba-tiba mendapat telepon dari Hiju. Ia mengatakan bahwa ia dan Yeonwoo mengalami kecelakaan dan sedang berada di rumah sakit. Mujin segera bergegas ke sana. Sesampainya di rumah sakit, Mujin bertemu dengan Youngjae. Saat ditanya mengapa Youngjae berada di sana, ia mengaku tidak tahu pasti. Katanya, ia sempat pingsan dan ketika sadar, tiba-tiba sudah berada di rumah sakit itu. Namun, Mujin mulai curiga ketika seseorang yang berpapasan dengan Youngjae tampak tidak menyadarinya, dan lebih aneh lagi, bayangan Youngjae tidak terlihat di kaca. Hal itu membuat Mujin menyimpulkan bahwa Youngjae mungkin sudah bukan manusia lagi. 윤재야,